Shalom, jumpa lagi dalam Bina Iman. Kali ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Titus 1 ayat yang ke-6. Yang saya beri tema pemimpin yang berkenan. Kitab Titus ditulis oleh Rasul Paulus yang khusus ditujukan untuk Titus, yang Rasul Paulus beri tugas di Pulau Kreta untuk menentukan pemimpin-pemimpin di setiap kota di Pulau Kreta. Rasul Paulus memberikan kriteria-kriteria tentang kriteria yang layak bagi seorang pemimpin. Demikian firman Tuhan yang terambil dalam Titus 1 ayat yang ke-6. Akan saya bacakan, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Kriteria pemimpin atau penatua yang Rasul Paulus sebutkan akan saya jabarkan. Yang pertama, tak bercacat. Tak bercacat di sini menjelaskan bukan berarti seorang yang sempurna tanpa dosa, tetapi hidupnya mencerminkan gambar karakter Kristus dalam kesehariannya. Memiliki reputasi yang baik, hidupnya benar-benar konsisten antara apa yang diyakini dan diperbuatnya. Bukan berbeda saat melayani, berbeda dalam kehidupannya sehari-hari. Di rumah misalnya, begitu menakutkan bagi istri dan anak-anak serta keluarganya. Yang kedua dikatakan, suami dari satu istri. Ini berbicara tentang hidup pernikahan. Bagaimana hidupnya sebagai seorang suami yang setia, mengasihi, dan hanya satu istri. Kitab Maleakhi 2 ayat yang ke-15 berbunyi, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Apakah hidupnya dapat menjadi imam dalam keluarganya? Yang ketiga, dikatakan anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Seorang pemimpin tidak hanya dilihat bagaimana kehidupan pribadinya, hidup pernikahannya, tetapi juga kehidupan anak-anaknya, keturunannya, orang-orang yang terdekat. Bagaimana ia mendidik anak-anaknya? Apakah ia melahirkan anak-anak generasi penerus yang takut akan Allah? Seorang pemimpin rohani harus mampu memimpin keluarganya sendiri terlebih dahulu dengan baik, yang dapat menjadi contoh dan teladan. Jika seseorang pemimpin tidak dapat membimbing anak-anaknya kepada imam yang benar dan ketaatan akan Allah, bagaimana ia dapat hidup memimpin keluarga Allah yang begitu jauh lebih besar? Kehidupan anak-anaknya adalah cerminan dari nilai-nilai yang benar yang ia ajarkan dan hidupi dengan benar, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Seperti tertulis di dalam kitab Efesus 6 ayat yang keempat, dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Setiap kita adalah pemimpin, paling tidak di dalam rumah tangga kita masing-masing, pelayanan kita, mungkin kersel kita. Mari kita jadikan hidup kita baik secara pribadi maupun dalam keluarga sebagai kesaksian yang nyata akan kasih Kristus. Demikian Bina Iman kali ini, tetap semangat, Tuhan memberkati.